Sebuah jembatan gantung sepanjang 80 meter dibangun Satgas Pamtas RI RDTL Yonif 132 Bima Sakti di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jembatan yang dibangun ini untuk membuka isolasi akses transportasi warga di dua kabupaten dan terkategori sebagai jembatan gantung terindah se-Indonesia. Inilah wujud jembatan gantung terindah se-Indonesia yang dibangun pihak Satgas Pamtas RI RDTL sektor barat dari Yonif 132 Bima Sakti di perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bekerja sama dengan Vertical Rescue Indonesia (VRI) yang merupakan tim ekspedisi 1000 jembatan gantung untuk Indonesia, konstruksi jembatan gantung ini memiliki panjang 80 meter dengan ketahanan hingga 15 tahun pemakaian. Jembatan ini dapat dilalui 3 orang dewasa sekaligus atau sebuah sepeda motor. Jembatan gantung ini sendiri terkategori sebagai jembatan gantung terindah se-Indonesia. Dari sisi material ini bisa 15 tahun untuk ketahanan materialnya, kecuali untuk papan biasanya per 2 tahun atau 3 tahun ada berkala yang harus diganti. Kalau VRI melihat jembatan ini, tadi ada yang jembatan terpanjang, tertinggi. Kalau jembatan ini seperti ya, dari 102 jembatan yang dibangun di 12 provinsi di Indonesia itu, jembatan tertinggi di Papua, di Puncak Jaya, jembatan terpanjang ada di Jawa, dan jembatan yang terindah itu ada di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Inisiatif pembangunan jembatan gantung menghubungkan Desa Nopesu Kabupaten TTU dan Desa Bonleu Kabupaten TTS dilakukan pihak Satgas Pamtas Yonif 132 Bima Sakti karena prihatin atas kondisi akses transportasi antar kedua desa yang sangat terisolir, di mana bila arus banjir di sungai meluap, warga yang ada terpaksa harus menunggu berjam-jam hingga banjir surut. Sejumlah musibah pun pernah terjadi di mana ada warga yang nekat menerobos harus kehilangan nyawa terbawa arus banjir yang deras. Kalau untuk perekonomian memang bisa dibilang akan memajukan karena dari masyarakat desa Bonleu kebanyakan berdagang ataupun berjualan ke desa Eban karena di situ ada pasar. Karena kalau mereka berjualan dari desa Bonleu ke daerah ke Soe itu relatif jauh jaraknya, yaitu kurang lebih sekitar 3 jam. Kemudian jalan juga infonya putus ya Pak, putus. Jadi masyarakat lebih cenderung untuk memilih ke Eban. Kemudian dalam pengerjaan jembatan juga kami tidak hanya membuat, kami juga mengajari masyarakat bagaimana cara merawatnya. Pembangunan jembatan gantung ini dilakukan pihak Satgas Pamtas Yonif 132 Bima Sakti secara bergotong royong bersama warga kedua desa yang ada. Dan Selasa kemarin telah diresmikan dan diserahkan untuk digunakan kepada pemerintah desa Nopesu dan Bonleu. Selain berfungsi sebagai akses lintasan bagi warga, jembatan gantung yang dibangun juga didesain sebagai tempat wisata bagi pelintas maupun pemburu spot foto atau berselfie. Sebuah panggung pelataran lengkap dengan meja dan kursi kayu warna-warni dibangun prajurit Yonif 132 Bima Sakti di samping kiri jembatan dengan latar belakang bukit dan sawah yang menghijau. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. The second hand I
kali ini Pak, kalau dia takutnya yang pas banjir itu dia deras sekali, naik sampai masuk di sawah-sawah. Bahkan yang batu besar itu juga naik masuk ke situ. Dan sudah banyak kali makan. Sedangkan yang binatang tidak terhitung. Gitu. Ya. Yang sekarang ini senang karena dari tentara bagian Mako ini sudah sangat membantu kami dengan jembatan gantung, walaupun hanya manusia dengan motor, tapi kami senang karena sudah membantu kami supaya bisa langgar pas saat banjir. Ya, kuliah tambah. Kami lebih kurang sudah masuk 11 bulan kami bertugas di batas RI/RDTL sektor barat. Kami merasa terharu dan cukup bangga. Jadi mungkin inilah bakti kami di perbatasan hanya untuk masyarakat NTT. Karena dari masyarakat ketika air besar orang tidak bisa melintas karena ke TTU ini lebih dekat, orang itu berbelanja mencari nafkahnya lebih dekat jalan di sini. Cuma kalau hari ini kan sungainya besar jadi tidak bisa lewat.